saya pernah menjatuhkan talak ke istri saya belum ya? Mungkin lupa gitu kan, lupa. Soalnya gampang muringan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita semuanya, dan kita selalu diberikan kelimpahan rizki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi sedulur sedaya. Jangan lupa panjenengan subscribe, like, komen, dan share supaya kemanfaatannya jauh lebih banyak lagi. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Arba'in Nawawi. Ya, kita akan masuk kepada bab hadis yang ke-6. Pada hadis yang ke-6 ini kita akan menyampaikannya 2 kali pertemuan. Karena dalam hadis ini ada 2 topik, walaupun memang masih berhubungan, cuma akan kita sampaikan dalam 2 sesi pertemuan. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sadisu tawi hadis kang kaping 6. Ngan Abi Abdillah Nu'mani, dan ceritaake saking bapake Abdullah yaiku Nu'man Ibnu Bashir bin Basir radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, innal halala satune perkara halal iku bayyinun pertelo, wa innal harama lan satune barang kang haram iku bayyinun pertelo. Wa bainahuma utawi antarane halal lan haram iku umurun perkara mustabihatun kang jumbuh atau samar. La ya'lamuhunna kang ora ngerteni ing umur sapa kathirun wong akeh minan nasi saking manungsa. Faman mongko sapane wong iku ittaqo, ya. Ittaqo ngreksa sapa man as-subuhati ing pira-pira perkara kang jumbuh subhat. Faqadis tabro'a mongko temen-temen ambersihake sapa man lidinihi maring agamane wong wa irdihi lan keprawirane man. Waman sapane wong wakonga kang tumiba sapa wong fis subhati ing dalem perkara subhat, wakonga mongko tumiba fil harami ing dalem perkara haram. Karoi kaya dene wong kang angon yarnga kang angon haulal khima ana ing dalem kiwa tengene bumi sengkeran yushiku kang parek-parek sapa rongi ayakonga ing yen ta tumiba sapa rongi fihi ing dalem bumi. Ala eling-eling inna likulli wa inna likulli malikin lan setuhune iku tetep keduweni saben-saben ratu himan duweni bumi. Ala eling-elingo wa inna hima lan setuhune bumi wa inna himallahi lan setuhune bumine Allah iku maharimuhu perkara utawi larang pira-pira larangane Gusti Allah. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, sampai di situ bait yang kita sampaikan. Insya Allah pada perjumpaan kita yang akan datang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, penggalan hadis yang berikutnya. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-6 ini dijelaskan tentang sesuatu yang halal itu jelas. Di Al-Quran, di hadis itu sudah jelas. Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, itu semua sudah jelas gitu ya. Minum khamar itu haram jelas. Kemudian makan sayur-sayuran itu halal gitu kan. Itu udah jelas sekali. Nah, dari kedua hal itu, antara dua hal itu namanya syubhat, jumbuh kalau bahasa Jawa. Kita disuruh untuk menghindar sesuatu yang samar. Sedulur sedaya rahimakumullah, ada kisah menarik, ya. Ada kisah menarik di mana Imam Abu Hanifah
Ya. Imam Abu Hanifah itu pada suatu saat beliau bersama dengan santri-santrinya, ya. Bersama dengan santri-santrinya itu pada siang terik matahari yang sangat terik, beliau pergi keluar dari rumah, entah mau kemana bersama dengan santri-santrinya. Di jalan itu sebelah kanan kiri ada rumah begitu. Kemudian Imam Abu Hanifah dan santri-santrinya itu jalannya istilahnya mengikuti ke pinggir rumah. Biar apa? Ini kan ada bayangan ya. Nah, ini ada bayangan. Nah, dalam gedung rumah itu ada bayangan. Karena saking panasnya, itu jalannya lewat yang pinggir, yang keyupan, karena ketutup bayangan rumah gitu kan. Nah, seperti itu terus saja. Santrinya mengikuti dari belakang. Tiba-tiba di depan satu rumah, beliau yang tadinya mepet kiri, gitu kan, mepet kiri karena ngeyup gitu, tiba-tiba dia nyebrang ke arah kanan dan menghindari bayangan itu. Setelah melewati rumah itu kembali lagi. Nah, kemudian pada saat itu para santri kemudian gumun. Gumun itu apa ya? Apa sedulur? Nanti bisa komen di bawah. Gumun itu apa? Kemudian santri bertanya pada Imam Abu Hanifah, "Guru, tadi panjenengan kok di rumah yang itu kok tiba-tiba ke arah yang tempat panas, tidak yang iup lagi, kenapa guru?" Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, "Tadi rumah yang saya hindari tadi adalah rumahnya orang yang punya hutang kepadaku. Kenapa aku menghindar? Karena saya takut kalau saya melewati situ, saya sama saja mengambil manfaat dari orang tersebut. Mengambil manfaat dari orang tersebut. Saya takut kalau itu menjadi riba bagi saya." Sedaya rahimakumullah. Ini menarik sekali. Imam Abu Hanifah begitu luar biasanya minjami duit hanya dengan bayangan rumahnya orang yang utang itu aja beliau nggak berani mengambilnya. Walaupun saya yakin orang yang utang pun omahnya dilewati gitu aja kok, siapa yang nggak boleh ya kan. Tapi kehati-hatian beliau ini sangat luar biasa sekali. Nah, sedaya rahimakumullah. Nah, itu cukup menarik. Ya, cukup menarik bagi kita. Itulah betapa luar biasanya ulama-ulama terdahulu dalam hal menjaga tentang wirainya terhadap barang-barang syubhat. Termasuk ada satu kisah lagi, hadis hadis dari Adi bin Hatim. Beliau pada suatu saat bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, saya baru saja saya melepas anjing saya dengan membaca bismillah untuk dia berburu. Bismillahirrahmanirrahim, anjingnya dilepas untuk berburu. Setelah anjing saya pulang, kemudian saya mengejar apakah dia sudah mendapatkan mangsa dari buruannya atau belum. Ketika itu saya lihat di situ ternyata anjingnya banyak, tidak cuma anjing saya yang satu tadi. Kira-kira daging buruan itu halal tidak bagi saya?" Waktu itu Rasulullah dawuh, "Jangan kau makan." Nah, jangan kau makan. Jangan kau makan di sini bukan karena bekas anjing yang dilepas oleh Adi bin Hatim tadi, tapi karena di situ banyak anjing yang kemungkinan besar tidak dibacakan bismillah dan tidak diniatkan berburu yang baik. Dulur sedaya rahimakumullah, memang diperbolehkan di dalam fikih bahwa saat berburu boleh menggunakan hewan buruan, termasuk di situ anjing, ya. Anjing, tapi anjing yang sudah dilatih. Nanti kalau sudah dapat hewan buruan, maka itu dagingnya boleh dimakan, ya. Dagingnya boleh dimakan. Nanti yang dihilangkan cuma daging yang ada bekas gigitan anjingnya. Seperti itu. Nah, itulah beberapa kehati-hatian, termasuk kehati-hatian dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah,
sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian subhat itu menurut beberapa ulama ya, itu memang tidak ada kesepakatan. Ada yang menyampaikan bahwa 100% subhat itu haram. Ya, itu kalau ditakwilkan kepada dawuh Kanjeng Nabi yang tadi, yaitu apa? Mana tadi ya? Siapa yang melakukan subhat, maka dia melakukan keharaman. Nah, dari penggalan hadis tersebut ada sebagian ulama yang menganggap bahwa subhat itu hukumnya haram. Tetapi ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa subhat itu jatuhnya tidak haram, tetapi halal. Karena beberapa ijtihad juga, dan ada penggalan yang mengatakan bahwa karra'i yarngha haulal khima yushik ayyaqa'a fi. Jadi itu ada yang menganggap bahwa tidak haram, halal. Nah, ada sebagian ulama yang kelompok ketiga, itu menganggap bahwa ya yang nama subhat itu ya nggak haram, nggak halal, karena memang beda. Gitu. Itu sebagian ulama yang ketiga. Cuma intinya apa? Kewiraian, kehati-hatian adalah ketika kita menghindari subhat. Nah, itu pilihan terbaik bagi kita untuk apa? Untuk meninggalkannya. Nah, itu kalau masalah itu jumhurul ulama sepakat bahwa lebih baik untuk dihindarkan. Walaupun itu yang menganggap bahwa subhat itu halal, mereka beliau juga tetap menganjurkan untuk dihindari. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, subhat sendiri, ya, subhat sendiri itu sebagian ulama itu mengelompokkan subhat itu bisa menjadi tiga bagian, tiga macam. Yang pertama adalah subhat sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang haram tetapi ragu-ragu apakah kondisinya sekarang masih haram atau tidak. Nah, sesuatu yang haram tetapi kondisi sekarang apakah hal itu masih haram atau tidak. Contohnya ini, seperti sembelian, ya, sembelian yang tidak dibaca bismillah, tidak dibacakan bismillah, apakah itu halal atau haram. Nah, itu ketika memang tidak dibacakan bismillah atau istilahnya tidak disembelih oleh orang muslim, maka itu sembelihannya adalah haram. Ya, itu haram. Nah, ketika keraguan-raguan kita, ini ayamnya disembelih pakai bismillah atau tidak ya? Pakai cara syariat fikih Islam enggak ya? Nah, kita ragu-ragu. Nah, ini bisa dihindarkan, istilahnya hal ini bisa dihindarkan, ini bisa tidak menjadi subhat lagi ketika nyata-nyata ini disembelih oleh orang yang tidak dengan aturan fikih, maka itu jadi haram. Tapi berbeda kalau istilahnya sudah ada penjaminan, di situ ada sertifikat halal penyembelihan, gitu kan, sekarang ada. Apalagi di Indonesia pun sekarang udah ada sertifikat penyembelihan dengan cara halal. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kita sudah bisa meyakinkan bahwa ini sembelihannya halal. Ataupun kalau tidak ada labelnya, tapi kita tahu orang yang menyembelih orangnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, gitu, orang muslim juga, maka kita harus meyakinkan dan tidak perlu berragu-ragu tentang hal tersebut. Oh, halal. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semuanya, mungkin sedulur sedaya yang suka traveling ke luar negeri, ke Singapura, gitu kan, itu di sana ada label halal, gitu kan, ada label halal, ada label haram, gitu kan. Nah, di sana ada seperti itu sangat cukup membantu kita. Nah, jadi di situ kalau ada label halal, ya udah yakin aja, kita nggak perlu susah-susah harus meneliti ini beneran disembelih dengan cara Islam enggak, apa ini campur sama babi atau enggak, dan lain sebagainya. Kita enggak perlu seperti itu karena udah ada jaminannya, gitu kan ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang diketahui halal tetapi kita ragu apakah posisinya masih halal atau tidak.
Contoh begini, mau kumpul bojo itu apa? Yes, pokoknya 18 tahun ke atas gitu ya. Cuma ragu, saya pernah menjatuhkan talak ke istri saya belum ya? Mungkin lupa gitu kan, soalnya gampang muringan gitu kan. Nanti takut kalau keterucut ternyata kata-kata yang dikeluarkan adalah talak, itu kan bahaya. Kalau kita tidak tidak berhati-hati, itu bisa jadi istri kita statusnya udah bukan istri kita dan masih kita kumpuli saja, itu kan bahaya. Nah, oleh karena kadang ada rasa ragu bagi kita, saya udah pernah nalak istri saya belum ya? Nah, dan lain sebagainya. Karena gimana kita sampaikan bahwa talak itu kalau bahasanya itu rojeh atau jelas, maka tidak diperlukan yang namanya niat. Tapi kalau kinayah dengan bahasa permisalan gitu, maka itu dibutuhkan niat. Tapi kalau yang talak rojeh itu tidak dibutuhkan niat. Nah, ini yang bahaya ini, yang kita tidak sadar tapi kata-kata talak. Nah, ini bahaya sekali. Nah, oleh karena itu keraguan-keraguan yang seperti ini itu sesuatu yang asalnya halal tapi kita ragu gitu kan, ijek halal orang. Nah, itu sebagian ulama menyampaikan itu juga termasuk syubhat. Nah, ketika hal itu seperti itu terjadi, bagaimana? Sebagian ulama mengkiaskan, sebagian ulama mengkiaskan kasus yang seperti ini, kasus seperti kasusnya Abdullah bin Zaid, yaitu ketika Abdullah bin Zaid itu ragu apakah dia hadas atau tidak, sedangkan dia baru saja selesai wudhu gitu kan. Nah, maka kalau hal yang seperti itu disuruh untuk meyakinkan bahwa posisinya suci. Nah, itu menurut sebagian ulama seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu ragu atas apakah itu halal atau haram. Kita memang benar-benar ragu. Nah, kalau yang ketiga ini benar-benar kita nggak tahu sama sekali dan tidak ada dalil atau sesuatu hal yang menunjukkan kecenderungannya ke halal atau ke haram. Contoh Rasulullah Muhammad SAW ketika di dalamnya Rasulullah itu tiba-tiba ada kurma di dalam rumahnya Rasulullah gitu kan, di dalam rumahnya Rasulullah, karena waktu itu rumah itu kan atapnya pelepah kurma dan itu tidak rapat-rapat amat, jadi kadang ada bolong-bolong. Nah, tiba-tiba mungkin ada yang lempar atau gimana, atau dari pohon kurma di sebelah rumah gitu, tiba-tiba di situ ada kurma. Kemudian Rasulullah dawuh gini, seandainya aku tidak ragu kalau ini adalah sedekah atau ini zakat, maka akan aku makan. Nah, tapi oleh Rasulullah tidak dimakan. Karena apa? Rasulullah ragu, ini halal atau haram, sumbernya benar-benar datanya itu nggak jelas betul gitu kan. Dulur sedaya rahimakumullah. Nah, yang paling penting dalam kita mensikapi barang syubhat ini adalah, yang terbaik adalah kita tinggalkan sebelum ada dalil yang benar-benar bisa menguatkan tentang kehalalan hal tersebut ataupun keharaman tersebut. Para sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, itulah gambaran tentang yang namanya syubhat. Nah, nanti sedulur-sedulur bisa banyak berkonsultasi dengan para kiai, para alim, para ulama tentang lebih detailnya tentang syubhat itu seperti apa. Tapi intinya bahwa syubhat, ketika kita tahu dan yakin itu adalah barang syubhat, yang terbaik bagi kita apa? Hindari. Yang terbaik apa? Hindari. Supaya apa? Supaya kita tidak berdekat-dekatan dengan keharaman. Para sedulur-sedaya rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita sampaikan bisa memberikan keberkahan bagi kita, kemanfaatan bagi kita. Ya. Makaten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.